anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu. Eci, bagaimana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Oh iya, hari ini Bu lihat di kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5. 2 orangnya kemana? Firman sama Sufianto. Tadi saya lihat ke pasar, Bu. Ke pasar? Iya. Ngapain dia ke pasar? Beli ikan kali. Oh, beli ikan untuk orang tuanya. Dia tahu kan kalau hari ini kita ada belajar ya, ada kelas. Tahu kan? Tadi kan dikasih tahu, Bu, tapi dia tetap mau ini loh. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti sambil berjalan nanti siapa tahu bisa hubungi ya. Lewat Iya, Bu. HP atau nanti. Iya, Bu. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa ya. Ibu minta 1 orang silakan pimpin. Nadia pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, nah anak-anak, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi ya. Apalagi kita Kalimantan Barat masih zona yang rawan untuk COVID ya. Meskipun kita tidak bisa tatap muka dengan semua teman-teman ya, dengan semua guru di sekolah, tapi kita tetap harus semangat belajar walaupun hanya dengan kunjungan seperti ini ya. Ya, Bu. Ya, semangat ya. Semangat. Semangat. Nadia semangat. Semangat. Ya bagus, semangat. Nah, anak-anak, Ibu ada sebuah video ya. Video ini Ibu mau kalian amati. Ini sebuah video motivasi. Nah, buat kalian semangat. Tapi Ibu mau tahu dulu dari kalian mengamati video ini apa yang bisa kalian ambil ya. Nilai apa yang bisa kalian ambil. Yang harus kalian amati ya. Bentar suaranya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Besar dulu. Videonya sudah disimak ya. Nah, dari video motivasi yang Ibu tampilkan, apa yang bisa kalian ambil, pesan apa? Atau apa yang membuat kalian tergerak, tersugesti dengan video yang Ibu tampilkan? Yo, siapa yang mau berpendapat? Dengan belajar tuh kita bisa membuat kita sukses. Gak cuman kita diam-diam terus. Kita tuh harus selalu, pokoknya kita harus ngejar kesuksesan dengan apa. Tapi, iya, silahkan Nadia. Nah, karena dengan belajar itu bisa menjalani hidup atau masa depan. Iya, iya betul. Dengan belajar kita bisa menjalani masa depan. Betul juga kata Ayah tadi. Apa Ayah tadi? Kita harus selalu belajar Iya, agar bisa sukses. harus selalu belajar agar bisa sukses. Bukan hanya mensukseskan diri kita, tapi mensukseskan orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Mengerti, Bu. Apa? Kita harus belajar tidak hanya sukses untuk diri sendiri, tapi sukses untuk orang lain juga. Iya. Agar ilmu yang kita dapat itu bisa kita terapkan untuk orang banyak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Aduh, Ibu mau kasih ini nih.
Nanti aja ya untuk kegiatan diskusi ya. Hari ini kita akan belajar ya, belajar ada kaitannya dengan pelajaran kita minggu lalu. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Kebutuhan. Iya, tentang kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Masih ingat? Siapa yang ingat? Nah, Sesuatu yang harus kita penuhi. iya, sesuatu yang harus kita penuhi. Apa yang harus kita penuhi itu? Makanan, Kebutuhan ya, makanan, pakaian, air ya. Nah, baik. Sekarang Ibu punya gambar. Coba kalian amati. Ini adalah gambar. Nampak? Gambar tentang apa ini? Satu orang angkat tangan. Ayo Ajira, coba. Orang yang sedang mengantri untuk mengambil air. Iya, orang, perkumpulan orang yang ngantri ngambil air. Siapa lagi? Indah. aja. Indah, Ibu tanya nih Indah, ayo. Oh, itu orang tuh di perlu air, jadi dia tuh bawa kayak baskom gitu. Iya. Kalau dilihat itu orang banyak ngantri ya. Ya, Nah, apa? Situasi apa yang terjadi? krisis air, Bu. Krisis air, betul. Musim kemarau. Musim kemarau, krisis air. Ya, bisa jadi musim kemarau mengakibatkan terjadinya krisis air. Kalau terjadinya krisis air berarti ada apa namanya? Pesawat lewat ya Bapak. Kelangkaan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Ibu harap setelah kalian belajar tentang materi ini, yang pertama kalian dapat menjelaskan pengertian kelangkaan, permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, Ibu minta nanti kalian menyajikan hasil presentasi hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Tapi nanti Ibu kasih suatu masalah ya. Baik ya anak-anak, paham? Paham. Ya. Nah, anak-anak, tadi materinya tentang kelangkaan, hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Tadi kalian udah menyebutkan kelangkaan tadi ya, contoh yang tadi Ibu gambarkan itu adalah kelangkaan. Nah, jadi yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut adalah adanya kelangkaan apa? Air. Iya, kelangkaan air. Air apa? Air bersih. Iya, kelangkaan air bersih. Nah, berarti kelangkaan ini dari gambar yang kalian lihat ini adalah kelangkaan air bersih. Jadi bisa nggak kalian kasih penjelasan ke Ibu apa yang kalian pikirkan tentang kelangkaan? Jadi kelangkaan itu apa? Kelangkaan. Iya. Kelangkaan. Jadi kelangkaan itu apa? Siapa yang bisa? Iya, Nadia. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Iya, kita tidak Nelayan sedang mengambil ikan untuk diperjualkan ke pasar. Iya, nelayan sedang mengambil ikan. Berarti ini di daerah mana ini? Dekat pesisir. Iya, daerah pesisir seperti kita, pesisir pantai. Jadi sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai Nelayan. nelayan. Kalau gambar yang kedua, Petani yang sedang panen. Panen. panen sayur-sayuran. ya. Panen. Nah, ini adalah daerah yang berada di sekitar pegunungan, daerahnya subur, cocok untuk bercocok tanam, pertanian. Nah, ini adalah contoh dari perbedaan letak geografis. Artinya ada perbedaan karakteristik dua wilayah tersebut. Iya kan? Yang ini pesisir pantai, maka sebagian besar masyarakatnya sebagai nelayan. Yang ini dekat dengan daerah pegunungan, daerah subur, maka sebagian besar Bertani. iya, masyarakatnya sebagai petani. Jadi antara dua ini ada keunggulan ya, Iya. ya kan? Ya. Unggulnya daerah pesisir, penghasil
Hasil laut. Yang Makanan laut. laut. Kalau yang daerah pegunungan, Sayuran. Nah, Hasil kebun. Hasil. iya. Kalau di daerah pesisir ada tidak sayuran? Ada. Tapi nggak banyak. Tapi tidak banyak ya. Iya. Kalau ini ada nggak ikan laut? Ada. Tapi Nggak banyak. ada kalau dibawa dari daerah pesisir kan. Nah, tidak banyak. Gimana caranya mereka agar saling melengkapi satu sama lain? Hasil panen. Iya, saling mengirimkan hasil Panen. atau produk unggulan daerahnya masing-masing dengan cara bertukar. Artinya itu bertukar. Distribusi, melakukan kegiatan distribusi, masih ingat kan penyaluran barang dan jasa, bertukar, kegiatan jual beli. Paham ya? Nah, baik, coba lihat gambar berikutnya. Nah, kalau kalian lihat ini gambar apa? Banyak orang Banyak orang di mana? di bumi. Di bumi. Ya, terus Kebanyakan sumber itu daya manusia, sumber daya alamnya tidak sesuai dengan sumber daya manusia. iya, betul sekali ya. Jadi, betul kata teman-temannya, banyak orang di bumi, banyak populasi manusia di bumi sehingga sumber daya pemenuh kebutuhannya tidak bisa mencukupi dengan pertambahan jumlah penduduk yang sangat banyak. Artinya tidak ada keseimbangan, ya enggak? Iya enggak? Kalau terjadi hal ini maka akan terjadi kelangkaan, ya kan? Nah, betul sekali. Ayo, Jira sama Nadia. Jira boleh dibuka maskernya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau bersin tutup lagi ya. Bahwa kelangkaan barang akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran barang itu sendiri. Masih ingat apa itu permintaan? Coba Jira, apa itu permintaan? Keseluruhan barang dan jasa yang ingin dikonsumsi pada berbagai tingkatan. Iya, betul sekali. Ayah, kalau apa namanya penawaran apa? Penawaran itu keseluruhan barang dan jasa yang dijual sama produsen pada berbagai tingkatan harga dalam periode waktu tertentu. Iya, betul sekali. Nah, jadi hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Nah, kelangkaan suatu barang akan menyebabkan permintaan barang tersebut menjadi meningkat, ya harganya tinggi, sedangkan penawaran barang akan menurun. Akibatnya harga barang akan menjadi mahal. Lihat, ada yang bisa berikan contoh permintaan penawaran. Misalnya gini nih ya, nih, ibu pengen tahu pendapat kalian. Misalnya kalau musim masuk sekolah, barang apa yang sering banyak dibutuhkan oleh masyarakat? Buku. Nah, Pakaian juga. pakaian, buku aja dulu ya. Iya. Nah, permintaan akan buku gimana? Pasti meningkat. Meningkat. Penawaran akan buku meningkat juga. Berarti itu sama-sama meningkat ya. Iya. Nah, misalnya begini, terjadi bencana, udah usah bencana lah, pandemi seperti kita ini, harga masker, permintaan masker gimana? Meningkat. Meningkat, ya. Permintaan masker meningkat. Tapi kalau kalian lihat pada kenyataannya, harganya gimana? Lebih Lebih mahal. Kenapa? Tapi semakin lama semakin murah karena Iya. kan udah banyak yang Memproduksi, ya betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Walaupun kita hanya sedikit orang ya, kalian cuma berlima, yang dua nggak masuk. Tapi ibu minta kalian memecah diri menjadi dua kelompok. Mau ibu yang bagi atau kalian yang bagi? kami ya. Gimana kalau ibu saja yang bagi? Ibu saja. Ya, kalau kalian yang bagi nanti kalian berkelompok ya. Nah, Eci, Jira, sama bingung juga ibu. Nadia sama Eci silahkan berkelompok.
Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, Jira, Ayah, sama Nadia silakan berkelompok ya. Cinta. Kelompok 1 di kiri ibu, kelompok 2 di kanan ibu. Silakan. Kita Ada dia. Karena kita nanti akan diskusi Oke, siap. kelompok ya. Yuk, silakan. Gini, nah saling berhadapan ya. Ini ibu bagi ya. Ibu bagi kertas kosong. Nanti kalian kerjakan di sini ya. Tugasnya adalah ini ibu bagi dulu kertas kosongnya. Ya, ini apa yang bisa kalian. Dah, buku silakan. Nah, masalahnya adalah ini. Jadi ada contoh kasus ya, ibu kasih ke kalian, banjir. Pernah tahu banjir? Tahu. Ya, banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menyebabkan suatu kelangkaan. Misalnya kelangkaan beras, ya kan? Ya enggak? Nah, ibu minta kalian menganalisis contoh kasus tersebut, bagaimana hubungannya dengan permintaan dan penawaran, dan kemudian nanti kalian simpulkan kembali jadi hubungan kelangkaan dengan permintaan penawaran itu seperti apa. Kemudian cara mengatasi kelangkaan akan beras yang tadi akibat banjir itu bagaimana? Ya, paham ya? Ya, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke ibu. Tapi materi yang udah ibu paparkan jelas tidak? Jelas. Iya, jelas atau hampa? jelas. Ya, baik, bagus ya. Ya, silakan kerja kelompok dan boleh kalian cari sumber dari buku, boleh ya. Siapa yang punya HP, tapi internetnya susah di sini ya. Siapa tahu dicoba aja, siapa tahu bisa ya. Buka Google ya. Nah, boleh. Dan ibu minta jangan nyalin di buku ya, kalau bisa pendapat kalian satu kelompok ya, silahkan diskusikan. Paham? Ya, silahkan bekerja. Dengan kelangkaan dengan permintaan kan? Masalahnya itu apa? Beras dengan Hubungan permintaan dan kelangkaan dengan penawaran. Masalah apa ya? Itu menyebabkan permintaan kan akan semakin naik atau meningkat. Masalahnya tadi kan Yang beras kan? beras, kalau banjir kan itu. Beras. Banjir tuh yang dicontohkan sama ibu Mm-mm. tadi. Iya, tapi kelangkaannya beras. akan semakin rendah Kita dan nanti ya, Bu. berdampak pada harga ayam akan semakin mahal. Itu ada kendala? Bisa. Ada, bisa ya? Insya Allah bisa. Iya. Jadi kalian nanti ini apa namanya, kelangkaan beras tadi, kan beras tadi langka akibat banjir. Oh. Kok bisa langka akibat banjir tuh apa? Nah, kemudian nanti kalian kaitkan dengan permintaan dan penawaran. Ya, paham ya? Kelangkaan beras tadi dengan permintaan dan penawaran. Kemudian cara mengatasinya itu bagaimana? Ya. Mengerjakan Bu. Iya. Oh, iya, kelompok dua sudah itu ya. Iya Bu. Ini tadi. Warna banyak. Kuning. Anak sudah selesai? Udah, Bu. Kelompok 1 sudah selesai? Alhamdulillah udah, Bu. Kelompok 2? Sudah Bu. Iya, sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Siapa yang mau duluan atau cabut undi aja gimana? Boleh, Bu. Cabut undi Iya ya, ya. Bu. Ini kertas siapa nih? Enggak ada. Nggak ada ya? Terus keluar. Ini satu penampil pertama. Ayo, mau yang mana Nat? Biar dia. Kedua. Satu, ya. Berarti kelompok 2 silahkan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang jadi pembicara? Saya Bu, tapi Iya. nanti jelaskannya Iya. gantian. Iya. Silakan pegang. Nah, pegangkan siapa? Waktu juga ganti. Nah dia Lagi dengan kita. yang jelaskan aja. Iya. Silakan. Ada pertanyaannya. Hah? Apa dia yang pertanyaan? Dengarkan ya. Kelihatan? Anak-anak, ini teman-temannya mau nampilkan nih hasil diskusi ini, jadi dengarkan ya.
Nanti kalian boleh menanggapi, silakan menanggapi. Jangan lupa pembukanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Suci Utami atau Eci, dan di sebelah saya Nadia Dwi Anzani atau Nadia. Kami dari kelompok 2 telah melakukan diskusi terkait dengan materi kelangkaan. Dan seperti yang udah disampaikan Ibu tadi meminta kita untuk menjawab beberapa pertanyaan dan kemudian didiskusikan dengan teman kelompok. Nah, ini kita sudah diskusi dan ini sudah ditulis juga hasil diskusinya. Dan kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke, tolong pegang ya Nadia. Oke, untuk yang pertama, bagaimana hubungan kelangkaan beras dengan permintaan dan penawaran? Kelangkaan suatu barang atau beras, karena kan topik kita kan beras, jadi kelangkaan beras akan menyebabkan permintaan itu akan semakin naik atau meningkat. Dan kemudian jumlah penawarnya itu kemungkinan akan rendah, karena kan dampaknya kan terhadap harga barang akan semakin mahal. Jadi maksudnya itu kelangkaan suatu barang itu kita ambil contoh kan beras kan, kelangkaan beras itu akan menyebabkan permintaan beras itu kan naik. Pasti orang kan membutuhkan beras kan, jadi permintaannya akan naik. Namun karena kelangkaan dan barang tersebut atau beras tersebut tidak sesuai dengan sumber daya manusianya atau tidak seimbang, maka penawaran terhadap beras tersebut akan semakin rendah dan dampaknya akan menyebabkan harga beras tersebut menjadi mahal. Oke, yang kedua itu adalah hasil analisis masalah banjir. Banjir itu kan suatu fenomena alam, bukan disebabkan alam juga sih. Banjir itu kan terkadang disebabkan oleh alam dan manusia juga, karena kan kelalaian manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Oke. Nah, selain merusak, banjir juga menyebabkan komoditas pangan terhambat, seperti beras contohnya. Karena sawah-sawah yang ada di itu pasti kan rusak, terus ladang itu kan banjir, dan menyebabkan produksi beras itu menjadi berkurang, karena lahan tersebut sudah digenangi air. Terus penawaran menjadi terhambat. Padahal permintaan akan beras makin banyak, karena kan kebutuhan kita kan makin banyak juga. Terus cara mengatasi kelangkaan itu yang pertama, kita bisa dengan mencari barang atau substitusi pengganti. Terus yang kedua, memasok dari tempat lain. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Nah anak-anak, bagaimana kelompok 2 ada tambahan atau mungkin mau bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan pertama tuh, bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan beras akibat banjir, sedangkan kita tahu kalau beras itu kan mahal. Terus kebutuhan akan permintaan dan kebutuhan akan beras itu sendiri kan banyak. Gimana sih solusi dari kalian? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, menurut kalian tuh barang pengganti beras tuh apa sih selain beras itu sendiri yang bisa menjadi penggantinya? Kan karena beras itu langka, jadi menurut kelompok kalian tuh apa? Oke, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, pertanyaan yang pertama itu kita bisa dengan menambah stok dari wilayah lain atau daerah lain. Pertanyaan yang kedua, apakah bisa diganti dengan makanan lain beras itu? Jawabannya bisa. Kita bisa mengganti beras itu dengan karbohidrat lain kayak ubi, sagu, kentang, atau bisa juga jagung. Jadi itu bisa sebagai makanan pokok kita sementara kalau berasnya itu belum ada. Yang ketiga itu mengganti dengan barang pengganti sementara sampai stok beras ada lagi. Jadi kita bisa mengganti dengan barang yang ada dulu sampai stok beras itu ada gitu. Paham kelompok 2? Kelompok 1 cukup dengan apa yang dijelaskan oleh kelompok 2? Cukup, Bu. Cukup ya? Gimana? Gimana kelompok 1 cukup? Cukup. Ayo jangan ngomong sendiri ya. Nah, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran beserta contoh kasus tersebut.
Inilah hasil analisis kami. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran? Di sini kami berdiskusi dan mendapatkan dari beberapa faktor yang sudah dipaparkan oleh Ibu Guru. Dari faktor penyebab kelangkaan ternyata dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Dan untuk penjelasan diskusi nomor 2, yaitu contoh kasus tersebut. Dari hasil diskusi kami mendapatkan bahwa dari bencana banjir tersebut, meskipun sudah surut dan masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal, peristiwa ini menyebabkan persediaan kebutuhan pokok mengalami kelangkaan terutama pada bahan pangan. Jadi kelangkaan tersebut sudah teralami pada bahan pangan ya. Contohnya beras, produksinya terhambat membuat penawaran terhadap barang menjadi berkurang sehingga mengakibatkan beras langka dan banyak dicari oleh masyarakat. Beras yang ada tidak mampu memenuhi permintaan konsumen yang banyak. Akibatnya harga beras menjadi mahal. Jadi faktor dari kelangkaan ini tuh membuat sebuah beras itu menjadi mahal. Cara mengatasinya itu mencari sumber-sumber alternatif barang pengganti atau cari pemasok dari daerah lain. Dan cara yang kedua itu melakukan penghematan penggunaan. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Dua, ada tambahan, tanggapan atau pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Disampaikan oleh Nadia. Apa penyebab kelangkaan selain bencana alam? Dijawab kelompok 1, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Iya, Azira ya. Ya, silakan Azira. Jawaban nomor 1 tadi yang dibacakan oleh Nadia, barang atau pemenuh kebutuhan terbatas, banyak orang yang membutuhkan, berbeda karakteristik wilayah. Iya. Bagaimana kelompok 2? Masing-masing ya. Ya, terus tergantung dari mana jawabannya? Tergantung dari barang atau pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kebutuhannya itu terbatas, itulah yang menyebabkan kelangkaan. Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah cukup paham, Bu. Iya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik ya. Nah, jadi apa yang sudah kalian diskusikan itu sudah bagus ya. Jadi hubungan kelangkaan dengan permintaan penawaran jika dihubungkan dengan kasus tadi ya, banjir ya, kelangkaan beras ya. Iya, banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menyebabkan beberapa komoditas pangan ya, yang terutama komoditas pangan akan terhambat proses produksinya. Itu karena apa tadi? Ya seperti tadi yang disampaikan oleh kalian ya, bahwa ada kerusakan akibat banjir ya kan, akan menghambat produksi pangan. Nah, produksi yang terhambat ini membuat penawaran terhadap barang menjadi berkurang ya, seperti beras tadi, padahal beras merupakan barang yang paling dicari-cari karena kebutuhan pokok tadi kan. Nah, hasil ketersediaan berasnya sedikit atau langka, kemudian tidak mampu untuk memenuhi permintaan masyarakat ya kan. Ya itu jangan terpenuhi sih. Nah, apakah kelangkaan beras itu bisa diatasi? Ya bisa. Nah, makanya inilah peran pemerintah untuk mengatasinya. Bagaimana caranya? Memasok beras dari daerah lain mungkin ya, menyediakan sementara barang pengganti ya. Kalau waktu banjir yang paling banyak kita temui apa? Bantuan-bantuan yang paling banyak kita temui atau pasokan? Indomie. Ya, Indomie instan. Ya, ada siapa ini? Maaf ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, baik, sudah bagus ya, sudah aktif kalian. Nah, silahkan tempelkan hasil kerjanya di depan. Oke, ini Nadia. Lepas dulu. Dia nggak bisa menggunakan double take, nggak apa-apa. Nadia udah Pelajaran kita hari ini anak-anak, apakah menyenangkan? Ya, Ibu harap
kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan ya. Paham Bu, menyenangkan sekali Bu. Terima kasih ilmunya. Dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, Ibu minta kalian menyimpulkan materi kita hari ini atau apa yang sudah kalian dapat pada hari ini. Silahkan dipaparkan secara singkat dan kalau bisa sekalian dengan pesan apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang mau duluan? Hajira mungkin? Ya. Suatu barang akan menyebabkan permintaan barang menjadi meningkat, sedangkan penawaran barang akan menurun. Akibatnya harga barang itu juga menjadi semakin mahal. Siapa lagi yang ingin menambahkan kesimpulan atau refleksi hari ini? Jadi yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini itu, pertama kita tuh harus bijaksana dalam menggunakan barang. Yang dikasih itu kayak misalnya beras itu, terus kita tuh harus saling berbagi. Misalnya kita tuh udah dapat bantuan dari pemerintah, nah Iya. kawan kita tuh kan belum dapat Bu, Iya. kan kasihan Bu. Jadi bisa kita bagi meskipun ya tidak banyak gitu kita kasih. Itu pesan moral yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini. Kalau kesimpulan materi mungkin ada yang mau nyimpulkan materi? Jadi dari masalah kelangkaan beras tersebut, kita bisa mengatasinya dengan cara menambah stok dari daerah lain, terus memasok dari wilayah lain atau daerah lain, terus mengganti dengan barang pengganti sementara sampai bahan pokok itu ada. Kan kita bisa mengganti dengan bahan-bahan lain kayak ubi, sagu, kentang, jagung, dan lain-lain. Terus pesan moral yang didapat dari materi ini, kita harus berhemat karena kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, jadi kita harus berhemat dan kita harus menjaga lingkungan kita juga agar tidak terjadi banjir lagi. Terus kita harus saling kalau misalkan dapat bantuan dari pemerintah jangan serakah kan, karena banyak orang tuh yang ngambil banyak karena untuk nyetok di rumah biasanya kan kayak gitu. Jadi tidak boleh, kita harus memikirkan orang lain juga. Betul sekali anak-anak, kalian semuanya sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa memberikan refleksi, dan sudah bisa memberikan moral. Betul sekali ya, kelangkaan suatu barang akan menyebabkan permintaan barang tersebut menjadi meningkat, sedangkan penawaran barang itu akan menurun, harga barang itu juga akan semakin mahal. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah kita perlu bijaksana dalam penggunaan sumber daya pemenuh kebutuhan. Agar apa? Agar kelangkaan tidak terjadi. Nah, baik, kalian sudah bagus ya. Ibu mau kasih penghargaan ya, ini pin love ya, pin cinta dari Ibu untuk yang aktif, yang tidak aktif. Sebenarnya nggak ada yang nggak aktif ya, semuanya aktif, walaupun ada yang lebih aktif, ada yang aktifnya sedikit, tapi nggak apa-apa. Ibu memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk kalian ya, sudah mau aktif belajar hari ini. Semoga kedepannya kalian menjadi lebih baik ya. Amin. Terima kasih. Semuanya dapat ya. Suka nggak dapatnya walaupun ini lot merah dari Ibu ya anak-anak. Kalau ketoprak ya Selesai dan Ya, sarangnya ya, saya harus penggemar Korea ya. Tepukan untuk kita semua hari ini ya. Nah, Ibu mau bagikan LKPD ya, jadi kalian ada tugas di rumah ya. Tugas rumah ini ada LKPD sama soal evaluasi ya. Soal evaluasi untuk pelajaran hari ini silahkan kalian kerjakan di rumah ya, berhubung waktunya udah nggak cukup. Jadi kalian kerjakan di rumah, nanti silahkan nanti pertemuan berikutnya ya, ada kunjung lagi ke grup kalian, nanti kumpulkan ya. Nah, ini nanti lebihnya kurang ya, Ibu fotokopi ya. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah kita ucapkan untuk kegiatan belajar kita hari ini. Alhamdulillah ya alamin. Ya, ayo kita berdoa bersama, berdoa mulai. Doa selesai ya.
Jangan lupa pelajari pelajaran kita berikutnya ya. Materi kita berikutnya silakan dipelajari. Nanti kita akan lanjutkan ya. KPD-nya jangan lupa dikerjakan ya. Dan jangan kontak ya. Boleh berdiskusi tapi tidak menyalin jawaban teman ya. Baik. Semoga di pertemuan berikutnya ibu dari kalian diberikan kesehatan, jadi ibu bisa berkunjung lagi ke rumah ayah ya ayah. Terima kasih. Terima kasih. Nanti sampaikan ke orang tuanya sudah memberikan ruangan, memberikan kesediaannya untuk kita belajar di sini ya. Nah, nanti boleh giliran di rumah siapa lagi ya. Nanti boleh hubungi ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.